Guys, ada satu kejadian yang menggemparkan di salah satu kampung di kawasan Jawa Barat, di mana ditemukannya seorang yang nggak dikenal dengan kondisi sudah tak bernyawa tergantung di atas aliran sungai. Dan setelah dimakamkan, sosok ini malah bergentayangan karena ada sebab yang dilakukan oleh salah satu orang nih. Penasaran dengan kisah seperti apa? Saksikan terus Dulur-Dulur Misteri. Ler, sini katanya kan, ada apaan? Nih ada orang bunuh diri nih, katanya gitu kan. Saya bilang, wah yang bener lo. Saya bilang, di mana? Nih di tempat kita biasa mancing gitu kan. Duk. Nggak dibukain sama istri, cuekin gitu kan. Pas yang kedua kali kenceng katanya bang. Karena emosi lah istri, sangkanya saya bercanda berlebihan gitu. Pas dibuka bang, yang saya tolongin kemarin itu bang. Wah, datang ke rumah dia. Datang ke rumah, duduk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur misteri. Dan hari ini saya berada di channelnya Dulur-Dulur Misteri untuk membajak. Dikarenakan hostnya ini Kang Ian sedang berhalangan hadir, jadi kalian harus terbiasa dengan adanya John Arya di sini ya. Dan seperti biasa, kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang tentunya punya kisah-kisah yang sangat menyeramkan. Tadi sebelum kita syuting, gue ini udah tahu nih sedikit tentang kejadian yang dialami oleh Mang Beler ya Mang ya? Iya, benar. Mang Beler. Nah, jadi gimana nih Mang cerita singkatnya nih Mang? Jadi begini Om ya. Di sini yang mau cerita 3 bulan yang lalu lah. Misalnya ada orang yang tidak dikenal meninggal dengan secara gantung diri, setelah dimakamkan bergentayangan sampai sekarang. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Yang ngalamin Akang dan siapa nih? Istri dan saya pribadi. Tentunya teman-teman udah penasaran tuh mau denger cerita lengkap dari Mang Beler ya Mang. Jadi saya udah penasaran nih Mang, mau denger versi lengkapnya nih. Dan teman-teman juga pasti udah penasaran dong mau denger versi lengkapnya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Ngopi Horor. Wow. Mang, boleh diceritain secara lengkap nih Mang, kejadiannya seperti apa nih Mang? Boleh. Jadi ceritanya begini Om ya. Kerjaan saya kan mancing nih tiap hari di kali. Jadi kejadiannya waktu itu jam 3 sore ya. Saya sama teman-teman mancing. Pas di situ saya lihat orang yang nggak dikenal Om. Mondar-mandir gitu kan. Ya namanya kita di kampung ya. Namanya lihat orang yang nggak dikenal. Sedikit banyaknya kita curiga-curiga sedikit. Bolehlah gitu kan. Takutnya dia itu mau apa-apa lah gitu kan. Namanya kita orang kampung gitu kan. Setelah itu ya semenjak itu cuma kita sapa aja, ngapain deh gitu kan. Dia cuma jawab, cuma ngikut ngadem aja Mang. Ya udah saya bilang hati-hati aja ntar jatuh sih gituin aja kan. Habis itu ya udah saya tinggal. Nah, saya biasalah aktivitas mancing lagi tuh sama teman-teman mancing. Akhirnya nyampe jam 6 sore lah. Pas saya mau balik mancing orang itu tuh masih ada. Masih di situ? Masih ada. Malah saya sapa, belum pulang deh, belum. Lagi enak nih ngadem di sini, lagi nenangin pikiran lah bilangnya kayak gitu kan. Ya udah saya bilang kan hati-hati tempat sini angker gitu kan. Sebelum saya pulang tuh, udah itu saya langsung cabut pulang tuh Bang. Pulang nyampe ke rumah tuh. Udah itu aja main rumah tuh kan. Belum ada kejadian apa-apa tuh. Pas keesokan harinya nih, saya biasalah kegiatan sehari-hari di rumah nih Bang. Pas hari itu kan saya nggak mancing tuh, udah lah biasa di rumah. Pas waktu itu saya lihat jam sekitar jam 2 saya mau tidur tuh Om. Jam 2 pas mau tidur itu ada yang nelpon, ada temen lah ngajak-ngajak mancing. Saya bilang nggak dulu lah, saya bilang lagi malas nih di rumah, lagi banyak kerjaan, alasannya kan kayak gitu. Udahlah saya tutup telepon kan. Habis saya tutup telepon itu nggak lagi ngobrol-ngobrol sama anak istri di rumah biasa kan, nggak ada kegiatan. Jam 3-nya tuh si temen yang tadi nelpon jam 2 tuh nelpon balik kok. Nelpon lagi dia sama saya tuh. Katanya, "Ler, sini," katanya kan. "Ada apaan?" "Nih ada orang bunuh diri nih," gitu kan. Saya bilang, "Wah, yang bener lo." Saya bilang, "Di mana?" "Nih di tempat kita biasa mancing," gitu kan. "Di mana?" Saya bilang kan. Kaget kan. Kata istri, "Coba aja tengok, takutnya
orang-orang kenal apa orang sini gitu. Wah, saya bilang paling bercanda gitu kan. Saya matiin lagi, nelpon lagi tuh. Nggak saya angkat-angkat tuh. Saya kirain bercanda kan. Ngirimin lah dia videonya tuh bang sama saya. Nih katanya kalau nggak percaya gitu kan. Wah, pas saya tengok di HP itu kan, saya tengok videonya. Udahlah, saya matiin HP, saya berangkat tuh bang. Pas saya tengok ke situ, ke TKP ya, situ udah banyak teman-teman sih, teman-teman biasa paling ada 10 apa 15 orang paling banyak lah gitu kan. Saya tengok, wah, nih orang yang kemarin saya sapa nih. Saya gitu bang, kaget kan. Kemarin saya tanya, ngadem, tahu-taunya kok gini gitu kan. Udah katanya gimana? Saya bilang sama teman kan. Udah nelpon polisi belum? Saya bilang kan. Belum ler, katanya nggak punya nomornya, nggak punya nomor polisi kita katanya kan. Ya udah kalau gitu ada yang punya nomor Pak RW sini nggak? Saya bilang ada. Ya udah telepon aja, telepon. Ya selang 1 jam kemudian datanglah pengurus-pengurus di kampung tuh RT RW kan kayak gitu. Datang. Setelah itu, oh iya katanya ada orang gini-gini, kenal nggak? Pas sudah nanya-nanya nggak ada yang kenal bang. Warga situ nggak ada yang kenal semua. Saya tanyain juga nggak ada yang kenal lah. Nelpon baru polisi itu. Nelpon itu jam berapa ya? Sekitar 3:30 lah, 3:30 jam 4 gitu kan. Nelpon polisi. Karena kebetulan pas hari itu hujan gede bang. Hujan gede. Hujan sama angin kan. Udah ditelepon. Tapi nggak datang-datang tuh. Polisi. Di jam 4 sampai 4:30 itu nggak datang-datang. Datang-datang jam 5 tuh bang. Polisi. Udah itu kan datang polisi kan, dicek ke bawah tuh, karena itu kan terjal bang tempatnya bang, di bawah jurang tuh, pas di tengah-tengah kali. Terus polisi bilang, nanya, ada yang kenal nggak? Katanya orang sini coba. Enggak. Ya udah katanya, siapa nih yang mau nolongin, bantuin buat ngelepas si korban nih gitu kan. Warga-warga situ takut dong bang. Satu namanya orang nggak dikenal kan, duanya meninggalnya kan secara nggak wajar gitu kan, tragis gitu kan. Takut lah orang-orang cuma ngeliatin dari jauh. Ya berhubung nggak ada orang yang mau nolongin gitu kan. Bukannya nggak mau, cuman nggak berani mungkin ya. Ya inisiatif lah kita sama teman-teman tuh bantu turun ke bawah. Turunin tuh bang sama polisi. Kata polisi udah nggak apa-apa pegang aja katanya. Kebetulan bang yang anehnya itu nggak ada kantong jenazah di situ bang. Saya bilang ini gimana pak kalau saya pegang sidik jari saya gimana sama teman-teman, nggak berani dong. Saya bilang takutnya ada sidik jari nempel atau gimana. Nggak apa-apa pak katanya. Tolong aja dulu naikin gitu. Ini kan saksinya udah banyak, katanya udah ada polisi, udah ada warga gitu. Kata polisi itu ngomong kayak gitu ya udah. Tariklah, turunin tuh sama saya tuh. Saya cuma megangin gini bang. Gede bang badannya karena udah bengkak. Udah bengkak bang badannya. Saya juga yang ngeri-ngeri gimana gitu. Cuman kalau nggak ditolongin namanya kita ya manusia lah bang gitu kan. Tolongin lah. Udah turun, udah lepas tuh tali di leher dia tuh yang gantung ke kayunya itu kan. Udah lepas, turun. Pas mau bawa ke atasnya bingung bang, badannya gede, sementara kan itu di bawah jurang, tengah-tengah kali, lewat sebelah sana kan jurang, sebelah sini jurang, ya akhirnya terpaksa lah kita gotong lah dengan cara pakai sarung bang. Ditandu gitu ya? Ditandu, itu bang, saya gotong berdua nggak keangkat, gede, berat, berempat nggak kuat, gitu. Akhirnya ya bareng-bareng lah, ada juga yang orang-orang yang warga baru datang tuh kan, mungkin kabar-kabar dari tetangga-tetangga lah, yang tadinya nggak seberapa orang penuh bang, padat tuh ya? Padat situ bang. Akhirnya yang punya nyali mungkin gitu ya, yang juga kasihan lihat kita kerja di bawah susah, akhirnya nolongin lah bang. Tong lah ceritanya kan ke atas, dari gotong gitu, sempet kesusahannya itu lah karena nggak ada tandu, jalannya sempit bang, cuman pas satu orang itu nggak ada jalan, jadi kita nerabas jurang. Itu dievakuasi lah, dievakuasi ke atas tuh, udah nyampe di atas kan digeletakin tuh bang di tempat yang datar tuh biar jelas tuh, kan dia pakai masker tuh bang awalnya, pakai masker, si jaketnya itu kan tutupin tuh bang, jadi nggak bisa jelas kita lihat mukanya. Pakai kupluk, pakai kupluk ya, pakai kupluk, terus pakai masker bang segini bang, kita kan nggak berani ya, namanya juga waktu di bawah tuh nggak berani buka, pas sudah nyampe di atas dibuka lah sama polisi tuh kan, sama polisi, terus polisi tuh nanya sama warga-warga sekitar kan, ini ada yang kenal nggak, ada yang kenal nggak, ada yang kenal. Sampai hampir semua warga situ nggak ada yang kenal bang. Sampai polisi bilang kayak gini, tolong jangan dulu di share di Facebook ataupun di media sosial yang lain lah gitu intinya kan. Yang penting katanya kalau mau di share di grup-grup PA aja, siapa tahu ada yang kenal.
Nah waktu itu udah di share di WA juga nggak ada yang kenal. Pas udah dievakuasi di atas itu kan bang, di tempat rata lah gitu kan dibuka tuh si masker sama kupluknya. Pas suruh digotong tuh digeser sama polisi kan, biar agak enak lah tempatnya gitu, di tempat datar. Itu pas saya buka jaketnya gitu bang, ada tulisan di sininya bang, digantung sama dia tuh, pakai kertas tuh digantung kan, pakai temit gitu ditempelinnya. Di dalam kaosnya kan dia pakai ini, pakai apa, pakai sweater tuh. Di dalam sweaternya itu kan ada kaos tuh. Nah di dalam kaosnya itu ada tempelan segede gini bang, kertas lembar bang, udah dibungkus rapi pakai plastik. Di situ ada tulisan bang. Di tulisan itu begini bang bunyinya, kalau ada yang nemuin saya, kalau emang masih bagus organ saya, silahkan manfaatin katanya bang. Cuman kalau saya udah nggak kepake, tolong saya dikuburin. Cuman di situ ada kata gini bang, jangan sampai keluarga saya dikasih tahu, biar saya nggak ngerepotin keluarga. Itu aja bang. Nah dari situ suruh digeser lagi tuh bang, ke tempat yang agak enakan gitu kan, biar polisi lebih jelas detail gitu kan, lihat wajahnya, biar warga itu siapa tahu ada yang kenal. Nah dari situ saya disuruh bang sama temen tuh, coba dong katanya, kepalanya dipegang, ditengokin gini katanya, siapa tahu ntar ada yang kenal nih, mau saya video. Nah pas saya megang kepalanya mau diginiin bang, saya kepikiran ada teman kerja saya ya dulu, orang luar kota, bilang kalau orang suka mancing, suatu saat katanya nemu orang meninggal yang tidak wajar tuh, lu kalau berani ambil katanya rambutnya beberapa helai gitu kan. Dan itu biar hoki katanya mancingnya, yang tadinya nggak pernah dapat bisa dapat banyak tuh katanya. Nah dari situ saya kepikiran bang tuh, saya mau nyoba-nyoba selagi ada kesempatan, karena hobi saya kan mancing bang. Mancing kalau nggak ada kerjaan mancing, tiap hari mancing gitu. Nah sambil saya pegang itu kan, saya jambak dikit bang, sambil ngomong saya dalam hati, wah lu, saya bilang jauh-jauh ke sini gitu kan, meninggal aja ngerepotin gitu kan, kenapa harus jauh-jauh kalau emang orang jauh, saya gituin. Itu sambil saya ambil bang rambutnya. Selang lama udah ngambil rambut itu kan, saya mundur tuh, bagian orang-orang yang pengen lihat dari dekat, saya mundur, lihat pas bekas saya jalan itu bang, yang ke bawah ada kalung situ bang. Ada kalung ngegeletak. Saya bilang, oh mungkin ini kalungnya lepas gitu kan. Nah tadinya niatnya sih mau saya taruh ke situ tuh, saya ambil, saya kantongin, ngobrol lah sama temen-temen, ngobrolin dia tuh, si korban yang meninggal itu kan, ngobrolin gara-gara di sini nih direpot gini-gini lah gitu kan, istilahnya kenapa jauh-jauh cuman ikut bunuh diri gitu kan. Udah saya kantongin bang, lupa lah ceritanya kan, lupa, nggak keingetan saya punya kalung. Udah tadinya niat saya mau saya balikin tuh biar ke situ gitu kan, saya simpen sama jenazah tuh kan. Cuman karena lupa, saya pulang lah bang, karena tadi gitu saya bawa rambut. Setelah itu nggak selang lama kan, banyak juga yang bawa tandu dari atas tuh, dibawa dievakuasi ke atas. Nah setelah itu saya udah, begitu jenazah itu dievakuasi kan, saya langsung pulang tuh, nggak ikut karena mau dibawa ke rumah sakit. Ngapain saya bilang kan, ikut ke rumah sakit udah banyak kok polisi sama warga yang lain. Nah saya pulang lah bang ke rumah, saya simpen lah si rambutnya itu di rumah gitu kan, di atas pintu. Disimpannya dibungkus apa langsung disimpan gitu aja? Ya kan saya pintul-pintul gini bang. Oh dikual-kual gitu? Dikual-kual, cuman agak banyak lah. Cuman kan waktu itu saya ngerokok tuh, saya ambil timahnya itu jadi sedikit kan, saya masukin ke kertas itu. Saya pintal-pintal, nyampe rumah saya masih keingetan, saya pegang gini takut jatuh kan, saya simpen bang. Udah saya simpen, udah biasalah aktivitas sehari-hari, mandi. Habis mandi itu bang, habis mandi makan gitu kan, bersih-bersih lah. Teman nelpon tuh, besok evakuasi itu kan, teman nelpon tuh sorenya kan, dia ngajakin kerja, biasalah kita kerja dekor di orang nikahan tuh bang. Saya pamit sama istri, mah saya berangkat kerja dulu ya, paling kalau nggak malam besok saya pulang gitu. Nah berangkat lah bang, kerja sama temen lah gitu kan, berangkat kerja lah. Habis itu kan di tempat kerja biasalah kita pasang-pasang kain apalah gitu kan, yang namanya kita kerja di orang hajatan ya, pasang-pasang dekoran kayak gitu. Nah itu
jam berapa lah, kira-kira jam 9 tuh juga istri ada nge-WA kan, ya katanya kapan pulang, ntar belum beres, saya bilang kan, cepet-cepet pulang ya. Udah, saya bilang ya ntar kalau udah beres kerjaan juga pulang, kalau nggak beres sekarang paling besok lah pulangnya. Saya bilang saya nggak bisa ngejanjiin pulang jam berapanya lah, yang penting saya kerja nih, saya bilang kan, jangan ganggu-ganggu lah, ribet, saya bilang kan. Nah yang namanya orang dekor naik turun tangga bang, pasang kain kan belum angkat telepon gitu kan, ribet. Saya bilang oh ya udahlah saya kerja aja tuh bang, santai bang, kerja santai ya. Alhamdulillah lah, yang saya sangka beres subuh itu sekitar jam 11 juga udah beres bang. Santai lah kita packing alat-alat tuh kan, beres. Pas jam setengah 12 istri nelfon lagi, nelfon tuh teriak-teriak bang, udah cepetan pulang, nggak bisa pulang, ada apa, nggak apa-apa coba pulang. Saya mikirnya bukannya apa, takutnya ada maling apa di rumah gitu bang, apa anak sakit gitu kan. Ya udah tuh saya matiin telepon, saya ngomong sama temen, anterin pulang yuk, saya bilang kan. Oh nggak bisa, soalnya masih ada kepentingan yang lain, kalau emang mau pulang aja sendiri. Kan waktu itu kebetulan saya nggak punya motor bang, kasih pinjam lah motor sama dia. Pulang lah bang, dari tempat kerja saya itu ke rumah sekitar 1 jaman. Jauh juga ya? Jauh, saking pengen cepet-cepetnya, takutnya ada apa-apa di rumah bang, saya nggak memikir yang lain-lain, tancap gas tuh bang, kenceng-kenceng bawa motor. Pas udah nyampe ke kampung tuh sepi bang. Saya nggak mikir apa-apa ya, namanya juga kampung kan, di pelosok gitu kan, ya udah wajar lah, istilahnya habis hujan kan lumrah, sepi gitu bang. Pas nyampe ke rumah saya gedor-gedor dulu bang pintu, saya panggil mama nggak jawab bang, nggak jawab dia bang. Pas saya coba buka pintu nggak dikunci, masuk lah bang saya ke rumah tuh kan, ruang tamu, saya gedor lagi kan, ada kamar tuh ada pintunya bang, saya gedor nggak dibuka juga, saya kirain pada nggak ada bang. Pas saya buka, istri saya bang, udah mukanya udah pucet banget bang. Dia itu di pojokan tempat tidur ngumpet pakai selimut bang, sambil menggigil begini bang. Udah nggak ada suaranya bang. Saya tanya, udah nggak ada suaranya tuh kan. Saya kaget bang, ada apa gitu kan, sampai saya tabok gini pipinya biar sadar gitu kan. Akhirnya lama-lama dia sadar sambil meluk, nangis bang. Ada setan. Saya bilang setan apaan yang segini, saya bilang kan. Tumben-tumbenan kamu ngimpi kali, saya bilang. Ya udah saya ambilin air tuh bang ke dapur, saya kasih minum, diem sambil nangis tuh bang. Udah bener-bener pucat tuh mukanya, pucat banget. Saya kasih minum, saya tanya, udah cerita aja sekarang. Enggak katanya, awal-awalnya dia nggak mau cerita itu, waktu malam itu nggak mau cerita bang, karena masih ngerasa takut. Dia bilang udah tutupin dulu pintu, kunciin semua, kamu jangan keluar lagi, biarin aja motor di luar gitu, nggak usah keluar. Dia tuh nggak mau bang, saya tinggal kunciin pintu juga, dia megangin aja sini bang, sambil ngumpet tuh, sambil menggigil badannya kan. Saya kunci pintu, saya masuk lagi ke kamar, saya ngobrol kan, saya tanya tuh, ada tadi tuh ada kirain kamu katanya ya, ketuk pintu bang, dok. Kata istri udah nggak dikunci, masuk aja, nggak dibuka katanya bang. Disangkanya saya bercandain dia, nakutin gitu kan. Gedok. Saya bilang jam berapa, saya bilang habis telepon tadi sama kamu katanya, kamu pulang jam berapa gitu. Kirain kamu bercanda gitu, masih kerja. Satu kali tuh bang, duk, nggak dibukain sama istri, cuekin gitu kan. Pas yang kedua kali kenceng katanya bang, karena emosi lah istri, disangkanya saya bercanda berlebihan gitu. Pas dibuka bang, yang saya tolongin kemarin itu bang, wah datang ke rumah dia, duduk pintu. Istri itu saking kagetnya bang, dia itu nyamping katanya, ini kan pintu bang, pintu harusnya kita kan berhadapan nih, kalau kita bertamu ke rumah orang tuh kayak gimana sih. Ini enggak bang, dia nyamping kayak gini bang, tapi kepalanya itu kayak yang patah bang, ambil gini. Disitulah langsung tutup pintu, langsung istri masuk, udah nggak sadar, udah nggak berani lagi mau teriak-teriak, udah nggak ada suaranya, cuma nutupin pintu. Saya bilang siapa, saya gituin kan, itu katanya yang videonya ada di HP katanya. Oh ya mohon maaf nih bang ya, itu kan saya sih nggak sempet videoin, cuman kan namanya kita orang banyak, teman-teman di situ kan, waktu kejadian itu kan di lokasi itu kan di video-video foto-foto kan. Niatnya saya itu makanya dikirimin ke HP istri itu bang, karena HP saya nggak bisa dipakai lah gitu intinya kan, dipakai lah istri, HP istri itu mau bekas di share tuh di WA grup tuh, biar siapa tahu ada yang kenal gitu kan. Nggak
ada yang kenal kan. Saya nggak saya hapusin lah, namanya juga pemikiran saya cuma video-video doang gitu kan, nggak mungkin nyampe ada apa-apa. Ternyata kan istri siangnya lihat-lihat video sama foto-foto dia tuh kan. Pas malamnya gedor-gedor gitu, pas dibuka dia bang datang ternyata sambil nyamping kayak gini bang. Sih pakaiannya masih pakaian yang waktu dia pakai siang itu katanya kan. Cuman lehernya kayak yang patah bang, kayak gini katanya ke bawah. Cuman lidahnya panjang, yang bikin kaget satu itu, keduanya bau busuk bang, kata istri. Bau busuk, bener-bener busuk itu. Sampai istri sampai sakit lah, saking kagetnya. Mungkin karena ya baru pertama kali ngalamin kayak gitu bang. Ya saya mikirnya juga mana mungkin sih nyampe datang ke rumah gitu kan. Ya itu nelor bang. Tuh pertama kejadiannya itu bang. Istri saya diteror bang. Diteror tuh ya? Diteror bang. Sampai istri saya nggak mau ditinggal tuh. Saya mau ngambil minum ke dapur aja, dia ikut bang. Nggak mau katanya. Nggak boleh di. Itu lampu biasa saya matiin tuh di ruangan tamu. Saya hidupin tuh bang. Yang di luar saya matiin, saya hidupin cuma biar terang. Karena permintaan istri takut gitu kan. Singkat cerita, udahlah. Ngobrol-ngobrol lagi kan sama istri tuh. Udah saya bilang tidur lah sama istri bang. Udah gak ada kejadian lagi tuh malam itu bang. Nggak ada. Sudah gitu, udahlah, besok paginya biasalah aktivitas. Yang singkat cerita, malam keduanya nih bang, setelah istri diteror, saya kan kemana-mana tuh, nggak boleh kemana-mana tuh. Ada kerjaan juga, saya tolak tuh bang. Kata istri kalau bisa jangan kemana-mana dulu. Emang kenapa saya bilang? Ya kalau mau kerja aku ikut katanya kan. Ya nggak mungkin lah bang kita ke tempat kerja bawa-bawa istri, karena habis kejadian itu sakit bang. Sampai sekarang istri sakit lah gitu kan, istrinya sampai beberapa hari gitu kan sakit. Sudah gitu udahlah saya nggak kemana-mana, singkat cerita. Malam harinya lagi nih bang, setelah istri kejadian tuh, saya lagi santai-santai aja tuh bang di rumah. Biasa namanya gak ada kegiatan kan, jenuh di rumah, pegang-pegang HP lah, nongkrong gitu kan di depan rumah. Saya masuk tuh bang, habis nongkrong-nongkrong tuh, gak kemana-mana kan, sepi bang, ngambung bang. Jam berapa itu? Jam 8, jam 9 udah gak ada orang di luar bang. Gak ada orang, namanya di kampung ya gitu kan. Apalagi habis kejadian itulah gitu kan. Sepi, saya masuk tuh bang jam 9. Santai saya kan ngopi-ngopi, singkat cerita sekitar jam 11, jam setengah 12-an tuh. Saya kan udah mulai ngantuk-ngantuk tuh, rebahan-rebahan tuh di depan TV tuh. Saya matiin bang lampu di ruang tamu tuh, kebiasaan saya setiap malam juga kayak gitu bang, saya matiin tuh. Saya matiin, saya santai-santai lah sambil dengar musik gitu kan di HP. Saya nongkrong, kayaknya nggak kurang lebih jam 12 bang gitu. Jam 12 ada orang mondar mandir bang. Mondar mandir tuh kan kelihatan tuh kalau lampu di ruang tamu dimatiin kan kaca tuh, yang di depan dihidupin lampu kan, kalau ada orang lewat kelihatan tuh mondar mandir. Saya emang nggak punya pemikiran yang aneh-aneh ya. Saya kirain teman-teman aja yang lagi ngeronda gitu kan. Biasanya juga suka ada yang ronda kalau di kampung. Selang 15 menit atau berapa menit lah, itu lagi gedor-gedor, duk di pintu belakang bang. Pintu belakangan itu udah nggak bisa dibuka bang, saya matiin. Saya kirain teman saya tuh, saya saya bilang, kalau lu mau minta air panas buat ngopi, nggak usah iseng, saya bilang. Lewat depan aja nggak dikunci kok, saya bilang. Tapi nggak ada yang nyamutin bang. Udah saya sautin kayak gitu tuh, kalau mau ngopi minta air lewat depan aja, itu langsung nggak ada tuh suara itu bang. Saya bilang ini anak-anak iseng, udah saya demin aja bang, saya ambil rokok, tuh ngerokok biasalah sambil ngedengerin musik. Tuh kejadian lagi bang, tambah kenceng, kayak yang mau didorong-dorong dipaksa gitu. Saya bilang jangan terlalu kenceng-kenceng, itu udah nggak dipakai tuh, lepas ntar susah ngebetulinnya. Saya bilang kalau emang ada apa-apa jangan depan aja, saya bilang. Nggak nyautin lagi bang. Jengkel kan saya waktu itu, jengkelnya kok kelewatan amat sih pada bercandanya gitu kan. Udahlah saya pede aja tuh bang, saya buka pintu. Pas saya buka pintu bang, saya ke samping tuh, kan begini bang ya, lewat samping nih. Dari sini belum ada kejadian apa-apa bang, kan kehalangan sini nih tembok nih. Pas saya kesini bang, pas saya panggil saya bilang sini lewat depan. Pas saya tengok bang dari samping kayak gitu, kaget saya bang, samping hilang, saya nggak bisa teriak bang. Itu si almarhum yang saya bantuin evakuasi itu ke rumah bang. Saya ini kalau nyeritain jujur bang, ini saya nggak bikin saya dredeg bang, sampai merinding sampai sekarang. Pas begitu saya belok bang, saya panggil Asep gitu ke sini, itu langsung
tercium bau busuk bang, bau busuk. Pertamanya dia mau ngumumin saya bang, udah bau busuk. Pas yang saya bener-bener kagetnya itu bang, pas dia nengok lehernya gini bang, sambil melotot putih, karena ada cahaya lampu dari tetangga tuh, lidahnya panjang bang. Oh, gila. Sampai saya teriak-teriak, tapi nggak ada suara, saking kagetnya kan, saya lari tuh bang, saya dobrak pintu masuk, saya tutupin. Istri pun sampai kaget kan, ada apa ya? Nggak ada apa-apa, saya bilang. Nginjek kodok saya kan, karena takutnya istri ketakutan lagi gitu kan, karena sebelum saya diteror, istri duluan yang diteror bang, gitu kan ceritanya. Dan singkat cerita, karena saya ketakutan nih bang, saya masuk kamar nih sama istri. Paginya biasalah, aktivitas biasa lah, mandi apa itu pagi-pagi. Itu ditelepon sama temen, ada kerjaannya siang juga udah beres, langsung pulang, ada cuman dikit kok katanya. Berangkatlah bang saya tuh bang, berangkat. Kebetulan tuh hujan bang di tempat kerja tuh. Otomatis kerjaan kita kehambat kan, yang tadinya cuman berapa jam lah harus beres, ternyata nyampe sore bang. Sampai sore. Waktu itu juga saya pamit sama istri nggak lama, makanya istri ngizinin bang. Kalau saya pulang malam nggak bakalan ngizinin bang, nggak bakalan ngizinin bang. Saya pulang, saya berangkat kerja tuh, saya bilang nggak lama, sore juga pulang, saya bilang. Makanya istri ngizinin kan, kalau pulang malam nggak usah dulu deh katanya kan, usah kemana-mana. Ya namanya kata teman cuma dikit, sayang lah saya bilang daripada nggak ada kegiatan di rumah nih. Berangkatlah bang, saya kerja lagi tuh, biasa kerja. Yang disangka-sangka sama saya sama temen tuh paling jam 2, jam 3 udah pulang bang. Ternyata hujan gede, hujan angin, roboh semua itu tenda. Ngulang lah kita kan, ngulang kerjaan. Akhirnya nyampe malam tuh, nyampe maghrib belum beres. Istri nelpon kapan pulang, ya bentar lagi. Akhirnya nyampe jam 9 lagi bang. Jam 9 belum beres bang, karena susah kan namanya ngebetulin kerjaan yang udah beres kan dari awal lagi bang. Beres-beres jam 1 tuh bang. Jam 1 istri nelpon, "Kok belum pulang, udah jam segini," katanya kan. Emang kenapa? Udah ada suara-suara lagi katanya bang. Gedor-gedor lagi pintu. Setelah itu kamu di mana? Dia ngeberaniin diri nginep di tetangga bang. Keluar, telepon tetangga. Ada kan tetangga deket gitu kan. "Numpang dong," katanya, "tidur semalaman." Katanya. "Ya enak nih," katanya, "nggak ada suami." "Emang kenapa?" Katanya kan. "Ah nggak apa-apa, cuman agak gimana lah di rumah," katanya kan, "nggak ada temen, cuma sama anak berdua gitu kan." "Ya udah sini," katanya, "biar rame di sini, mumpung sebelum suami kamu pulang." Waktu itu kebetulan bang, jam 2:30 tuh hujan lagi, 2:30 subuh ya, hujan lagi. Jadi saya nggak pulang tuh, nggak pulang. Akhirnya pulang pagi ya. Singkat cerita pulang pagi udah beres gitu kan, pulang pagi, santailah di rumah. Istri ngomong bang sama saya, "Kenapa lu malam nggak pulang?" "Ya namanya kerjaannya," saya bilang kan, "nggak disangka-sangka itu hujan angin," saya bilang, "roboh." Akhirnya saya pulang pagi semalam bang katanya. "Pintu belakang digedor," kata istri. "Pintu depan juga digedor, cuman sama istri nggak dibuka, langsung telepon tangga kita jemput," gitu kan cerita. Dari situ saya kepikiran bang, kok yang diteror istri saya sama saya bilang. Saya nggak kepikiran apa-apa lah gitu kan, nggak kepikiran apa-apa. Saya sambil duduk tuh mikir, kenapa, saya bilang. Ternyata yang bikin dia nelor sama saya itu satu, yang saya bilang dari awal tadi bang, dari iseng-iseng yang dikasih tahu temen itu, rambutnya itu masih ada di rumah saya bang. Sama kalung ya? Sama kalung itu. Oh iya. Malah kalung itu juga saya nggak keingetan, baru keingetan rambut tuh bang. Udah keingetan rambut, dari situ baru astagfirullah, saya bilang kan, kaget kan bang, lemes dari situ. "Mas," saya bilang kan, "itu yang jaket yang sweater yang saya pakai itu kemana ini? Kemana? Udah dicuci di lemari." Dia bilang kan, "Itu kan ada kalungnya," saya gituin kan. "Oh iya ada, itu digantung di dapur ini, dekat kamar mandi." Kamar mandi itu kebetulan di samping pintu yang udah nggak dipakai itu bang, di belakang ya? Di belakang. Pantesan dia gedor-gedornya di situ mulu bang. Dari situ bang, saya baru keingetan. Iya, saya bilang rambutnya sama kalungnya masih di saya. Karena lupa sama sekali nggak dikasih nggak dikasih ingat ke situ bang. Namanya juga kita ya nggak mikir jauh-jauh ya. Satu rambut itu saya simpen bang. Kan saya bungkus pakai kertas rokok tuh, timah rokok tuh kan. Pas di atas pintu depan. Saya taruh, saya selipin tuh bang. Di ada kotak-kotak
yang buat udara tuh apa namanya, loster ya. Saya taruh di loster tuh, saya selipin di situ, sama kalungnya masih di dapur bang. Pagi itu saya ambil bang, saya ambil sama rambutnya itu kan, kata istri kan nanya kan, tumben katanya punya kalung kayak gituan dari mana? Enggak, ini saya bilang punya teman pinjem, cuman nggak kepake, kemarin lepas, gituin aja kan. Takutnya istri nyalain saya kan, takutnya namanya perempuan bang, bukan apa-apa ya, perasaannya kan sensitif. Baru bang dari situ pantes saya bilang beberapa malam ini istri sama saya selalu ditelor gitu kan, kenapa nggak sama orang lain datangnya gitu kan. Nah itu saya ambil lah bang, si kalung sama si rambut itu. Karena waktu penguburan jenazah itu saya nggak ikut bang, saya kan nggak tahu nih. Cuman karena ada niat baik saya lah, saya bilang minta maaf dari keisengan saya, dari hati itu udah timbul bang. Oh mungkin gara-gara ini barangnya dia, saya bilang yang kelupaan kalung itu, sama dari keisengan tadi itu bang, yang cuman ngebuktiin kata teman. Padahal itu rambutnya belum pernah saya pakai sama sekali, orang saya juga lupa. Itu jarak dari semenjak jenazah dikubur itu 3 hari lah, 3 malam tuh berturut-turut, dari pertama dikuburin sampai 3 malam sudah dikuburin. Terus saya diteror terus-terusan sama istri. Yang digedor tuh pintu belakang sama pintu depan. Saya nggak keingetan kalau di pintu depan saya naruh rambut dia yang mau saya taruh di joran itu, tapi belum sempat saya pakai bang. Yang kalungnya sama istri digantungin, ini pintu, ini kamar mandi kan, ini pintu belakang, jadi bersampingan lah, digantungin dekat pintu situ bang, makanya yang digedor situ. Nah dari situ saya punya niat buat ngebalikin ya, saya datang lah ke kuburannya. Cuman waktu itu saya nggak tahu bang, kuburannya itu yang mana gitu. Kan pas saya datang ke kuburan situ kan saya celingukan tuh bang, celingukan kan saya waktu penguburan saya nggak ada tuh, kan langsung kerja tuh malamnya ya. Nah pas udah itu saya juga nggak tahu yang mana, balik lagi lah dari kuburan itu. Mau ngomong jujur sama tetangga takutnya saya disalahin gitu kan, makanya saya pura-pura, yang kemarin meninggal itu kok dikuburin di situ, saya bilang kan, kan bukannya orang nggak dikenal. Tetangga ada yang ngomong kayak gini, oh enggak katanya, dia punya saudara laki-laki di sini. Loh siapa, saya bilang, si Agus katanya gitu kan. Oh saudara si Agus dari mana, saya bilang, kok orang mana-mana main kuburin di sini aja, saya bilang, kalau emang orang mana-mana kan harusnya gak dikuburin di sini. Oh enggak katanya, ada yang kenal, itu katanya saudara sepupunya si Agus yang dari Jakarta gitu, dari Jakarta gitu kan. Oh gitu, emang kenapa? Enggak, pengen tahu dong, saya bilang, sebelah mana sih dikuburinnya? Oh di blok sini, nomor ini katanya kan. Dikasih tahu tuh, dari blok C belok kanan katanya kan, di bawah batang kelapa di situ katanya. Nggak ada lagi kok, cuman itu. Dari itu saya balik lagi tuh bang ke kuburan itu kan, karena saya mau ngebalikin kalung sama rambut itu. Saya cari-cari keliling-keliling bang, lumayan luas lah gitu kan. Ketemulah, saya ceritanya ketemu, saya gali tuh bang, saya bilang minta maaf sama dia gitu kan, ya maafin kesalahan saya bilang saya udah iseng ngambil rambut kamu sama kalung kamu, kalau kalung kamu mah emang saya bilang nggak sengaja, saya bilang tadinya juga mau dibalikin, cuman kelupaan kebawa ke rumah, saya bilang. Dari situ saya sebisa-bisa lah bang, saya doain dia lah agar tenang, saya bilang kan, jangan sampai gentayangan lagi di kampung saya gitu, apalagi sampai neror anak istri saya lagi, saya gituin kan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari situlah saya berdoa bang, saya doain sebisa-bisa saya ya, sebisa-bisa mungkin lah saya berdoa di situ. Habis itu saya kuburin bang, saya pulang. Tapi alhamdulillah bang, setelah kejadian itu nggak ada lagi dia datang ke rumah. Aman tuh ya? Aman, cumannya apa nih? Dari semenjak kejadian itu saya masih merinding bang, merinding nih kalau saya ceritain ini. Jujur saya agak groginya karena saya masih kelihatan waktu saya lihat di samping rumah itu ya. Sampai sekarang kalau cerita ini saya pasti kepikiran yang pas ketemu dia itu, pas di belakang rumah bang. Sebenarnya saya berani nggak berani ini cerita, jujur aja, karena bagi saya seumur hidup baru ngalamin kayak gini gitu kan. Cuman waktu itu udah saya kuburin di makamnya dia kan, si kalung sama rambutnya itu. Kalau ke tempat saya sih alhamdulillah ke rumah nggak ada lah istilahnya gedor-gedor gitu lagi atau suara-suara yang aneh gitu. Cuman tetangga sekarang bang, tetangga saya yang pulangnya malam, yang habis ngojek pasti ditemuin bang.
ditemuin sama dia tuh. Kan yang mau ke kuburannya itu kan kalau yang dari mana-mana itu pasti lewat sini bang, lewat gang kuburan itu. Kalau mau masuk sebelum kampung saya tuh pemakamannya itu, pemakaman dia dulu itu. Jadi kalau orang luar, kalau dari luar tuh mau masuk ke kampung saya, pasti lewat situ. Itu di gang bang, ada bangunan apa, seperti tembok gitulah, pembuangan air kan itu ada gonggonya tuh. Nah dia nongkrong di situ bang. Ini bukan cerita orang yang nggak saya kenal bang, teman saya sendiri. Pas malamnya kejadian, paginya ke rumah bang. Tahu nggak lu katanya semalam apaan? Saya bilang. Tuh motor sampai gua ambil pagi itu katanya. Emang kenapa gua tinggal motor tuh? Yang kita bantuin kemarin itu si Anu itu yang dikubur di situ nongkrong katanya. Dia kirain penumpang bang, disamperin lah sama dia, tanya mau ke pasar apa mau ke terminal gitu kan. Pede aja kan dia, matiin motor disamperin. Emang gak kelihatan pertamanya mukanya bang, pasti panggil nengok bang, begitu. Wah recis banget yang kayak dia pak, yang kayak waktu di rumah samping rumah saya itu bang, sampai sekarang bang, saya kalau habis maghrib masih berani sih kalau habis maghrib, tapi kalau udah isya saya nggak berani keluar sama istri bang. Gila sih. Tuh habis saya sama temen itu ternyata bukan cuma saya sama temen bang, ya kalau dibilang satu kampung sih satu kampung bang, di Telor bang. Walaupun istilahnya beliau itu udah dimakamin gitu kan, pokoknya sampai sekarang ini pun sekali-kali masih nelor warga, masih suka ada yang lagi nongkrong di pos ronda nyamperin gitu. Wah, sampai sekarang pun, cuman nggak seholor dulu lah, nggak seserem dari awal-awal kan. Itu yang bikin ramenya di kampung saya itu dari 1 hari pemakaman sampai 40 harinya bang. Oke. Jadi seperti kampung mati lah, seperti itulah kira-kira. Sampai sekarang pun di kampung saya semenjak kejadian itu nggak ada orang yang berani, yang biasanya ke pasar jam 2 sekarang berangkat jam 5 bang. Lebih nunggu siang tuh ya? Nunggu siang bang, jam 5 subuh baru berani keluar. Wah mang, ini seru banget nih kejadian. Bukan seru ya, lebih tepatnya ke arah menyeramkan sekaligus. Iya. Ada sedikit hal yang menurut gue tuh tragis banget sih mang. Betul. Tragis itu karena meninggalnya si almarhum ini dengan cara yang nggak wajar. Iya betul. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya nih, Mang Beler. Tadi kan Amang ini kan taunya si almarhum ini tuh orang nggak dikenal ya. Iya. Karena memang orang yang mungkin awam kali, baru pertama kali lihat. Betul. Tiba-tiba bisa ada keluarganya di lokasi itu gimana kejadiannya dan ketahuannya itu gimana tuh? Dari share-sharean itu bang, dari grup WA bang. Ya kebetulan ada sepupunya almarhum Di kampung itu? di kampung sebelah, cuman gabung di grup kita gitu. Oke. Kan. Nah, pas dilihat-lihat katanya wah itu sepupu saya gitu kan. Yang sepupunya almarhum itu perempuan bang, sampai pingsan-pingsan. Nah sesudah tahu itu kan si ayahnya sepupunya dia itu datanglah ke kampung kita, nanya, tengok aja di rumah sakit gitu. Pas ditengok di rumah sakit betul lah itu. Tapi kenapa harus dimakamkan di sana? Ya karena terlalu jauh bang, karena sudah ya pembusukan bang. Satu itu, keduanya ya toleransi dari warga aja. Untungnya masih ada toleransi yang tinggi ya di kampung. Soalnya masih ada itu tadi si Asep itu kan, saudara laki-laki tinggal di kampung saya. Iya. Dia nikah sama orang kampung saya di situ. Jadi ada sepupunya, dari sepupunya itu kan ya bilang kalau dibawa ke Jakarta terlalu jauh. Kasian ya. Jadi ngobrol-ngobrol lah sama warga, sama ketua-ketua pengurus di kampung. Nah, keluarlah toleransi itu, jangan apa-apa katanya di sini aja. Karena berhubung ada saudaranya gitu bang. Di situ. Ada sepupunya bang, si Asep itu bang, sepupunya. Terus juga yang lebih menarik tadi ada secari kertas yang ditempel di dadanya tuh ya. Iya. Yang bertulis seperti itu tuh, berarti mungkin dia udah ada persiapan ya sebelumnya ya. Kalau alam sih bang, kita juga nggak ini ya, cuman ya mungkin nggak ada rencana. Cuman waktu dari awal ketemu juga dia saya sapa kan, waktu pertama dulu itu ketemu, sebelum ketemu gantung dirinya itu kan saya sapa, ngadem katanya. Itu nggak ada raut-raut yang aneh tuh, masih biasa. Cuman agak ngelamun aja bang. Cuman dia duduk gitu ngeliatin air gitu, duduk gitu. Pas waktu saya pulang juga itu jam 6 tuh kan, saya takut-takutin kan, jangan lama-lama, saya bilang di sini tempatnya angker, saya gituin. Cuman dia, wah nggak apa-apa bang, cuman ngadem doang gitu, nggak ngapa-ngapain, bentar lagi juga balik gitu doang. Sempet
ngasih tahu kok tempatnya angker lagi emang ya. Udah dikasih tahu, cuman dia bilang enggak udah biasa katanya ngadem. Ternyata dia yang bikin angker sih. Dia Satu lagi nih Mang yang mau saya tanya sama Amang nih. Kira-kira motifnya apa nih? Tahu nggak? kalau tahu jelasnya sih enggak bang ya, cuman saya dengar-dengar tapi nih ya dengar-dengar dari sepupunya sih, cuman ya masalah keluarga aja. Oh, Masalah keluarga aja, tekanan dari keluarga aja, faktor keluarga lah. faktor keluarga lah intinya. Cuma saya juga nggak tahu jelasnya kayak gimana, nggak terlalu berani detil menanyakan itu bang. Oke, Mang Beler, terima kasih banyak sekali lagi Mang ya Sama, Bang. sudah mau mampir ke Tidur Dulur Misteri. Dan ya kita juga sebagai umat manusia yang beragama, kita juga turut berduka atas kejadian yang menimpa Mang ya terhadap almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk Amin. keluarga ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan yang luar biasa. Amin. Oke, Mang Amang, sekali lagi terima kasih banyak, dan makasih banyak juga buat teman-teman Tidur Dulur Misteri yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan lagi-lagi hari ini gue mau ngasih tahu kalau kehadiran gue di sini hanya sebagai host tamu teman-teman ya, karena Kang Ian sedang berhalangan hadir. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Tilu Dulur Misteri, dan kalau kalian mau jadi narasumber kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Tilu Dulur Misteri. Nanti alamatnya ada di sini nih Mang. Langsung aja DM, nanti biar dibalas sama adminnya Tilu Dulur Misteri. Dan akhir kata, saya Jonaria dan Mang Beler pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.